Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Burifda. Hari ini kita akan mempelajari materi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan non-elektrolit adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat pelarut, tapi ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasinya sama. Karena larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Berikut ini adalah 4 sifat koligatif larutan. Sebelum itu, mari kita bahas mengenai konsentrasi larutan, yaitu menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan konsentrasi larutan, yaitu konsentrasi molar, konsentrasi molal, dan fraksi mol. Konsentrasi molar atau disebut molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Contohnya, jika dalam 500 ml atau setengah liter larutan terdapat 6 gram urea dengan MR60, maka molaritas larutan adalah 6 gram dibagi MR atau mol, ini mol, dibagi volume, sama dengan 0,2 molar. Lalu selanjutnya, konsentrasi molal atau molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kilo pelarut. Ini contoh soalnya, 250 gram atau 1/4 kilo air terdapat 6 gram urea dengan MR60. Jadi mirip ya dengan soal sebelumnya, cuma beda di massa atau kalau molaritas itu volume, kalau molalitas itu adalah massa. Nah, rumusnya hampir mirip. 6 gram dibagi 60 dibagi 0,25 kg menghasilkan 0,4 molal. Jadi meskipun sama-sama 6 gram urea, tapi jika dinyatakan dalam molaritas maupun molalitas itu berbeda. Lalu selanjutnya fraksi mol. Fraksi mol atau dengan lambang X menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau pelarut dengan mol total larutan. Jadi mol terlarut ditambah pelarut. Jika yang kita cari adalah fraksi mol terlarut, maka mol terlarut dibagi mol larutan, yaitu mol terlarut ditambah mol pelarut. Jika yang kita cari adalah fraksi mol pelarut, maka fraksi mol pelarutnya yang berada di sebagai pembilang. Jadi, jika yang kita cari adalah terlarut, yang sebagai pembilang adalah ya terlarutnya. Jika yang kita cari adalah pelarut, maka yang sebagai pembilang adalah pelarutnya. Nah, fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Jadi, jika kita mengetahui fraksi mol terlarut, kita juga bisa mengetahui fraksi mol pelarut. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Nah, sifat koligatif yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuh pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uap. Hal ini disebabkan karena zat terlarut mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Seperti ini ilustrasinya. Ini adalah pergerakan molekul uap air pada pelarut murni, jadi hanya air saja. Seperti ini ya. Tapi ketika suatu pelarut ditambahkan suatu terlarut, dalam hal ini adalah air garam, ini contohnya air garam, pergerakan dari molekul air terhambat oleh molekul-molekul dari garam, yaitu di sini adalah molekul Na dan molekul Cl, seperti itu. Nah, menurut Raoult,
Dia menemukan rumus P sama dengan P0 dikali XP, di mana P sama dengan, jadi kalau hanya P saja itu tekanan uap jenuh larutan. P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, jadi P0 itu pelarut belum ditambahi zat terlarut, sedangkan XP adalah fraksi mol pelarut. Karena tadi kita ketahui fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut sama dengan 1, maka dari persamaan di atas ini dapat diperluas menjadi seperti ini. Didapatkan rumus delta P itu artinya penurunan tekanan uap jenuh pelarut sama dengan P0 dikali XT atau fraksi mol terlarut. Contoh soalnya, jika ditanyakan penurunan tekanan uap jenuh, ada kata penurunan, berarti delta P dengan 45 gram glukosa dalam 90 gram air. Dan diketahui tekanan uap jenuh air murni, berarti artinya ini adalah P0. Jadi ini adalah P0, ini adalah delta P, sehingga yang kita cari adalah delta P. Rumus delta P tadi, delta P sama dengan P0 dikali XT, sehingga 18 dikali 0,048. Ini adalah XT yang telah kita hitung nih ya. Tadi didapatkan 0,864 mm Hg atau 0,864 atm. Jadi mm Hg itu setara dengan atm, satuan tekanan. Sifat koligatif selanjutnya yaitu kenaikan titik didih. Adanya penurunan tekanan uap mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi atau naik dari titik didih pelarutnya ketika murni. Nah, untuk non-elektrolit, kenaikan titik didihnya dinyatakan dengan delta TB, jadi kenaikan titik didih sama dengan molalitas dikali KB. KB adalah tetapan kenaikan titik didih molar, jadi KB tiap pelarut itu beda-beda. Nah, karena molal itu sama dengan massa zat terlarut dibagi MR-nya dikali 1000 per P. P adalah massa pelarut. Jadi rumus delta TB itu bisa kita uraikan menjadi massa zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut dikali KB. Nah, apabila yang ditanyakan adalah pelarut air dan tekanan udara 1 atm, maka titik didih larutan. Jadi kalau delta TB adalah kenaikan titik didih, TB adalah titik didih larutan. Rumusnya adalah 100 ditambah delta TB. Ini kalau pelarutnya air ya. Nah, sifat selanjutnya adalah penurunan titik beku. Untuk penurunan titik beku mirip dengan kenaikan titik didih. Cuma di sini titik beku lambangnya adalah TF. Rumusnya sama, hanya beda di tetapannya saja, jadi KF. Nah, untuk titik beku larutannya, jika delta TF adalah penurunan titik beku larutannya 0 dikurangi delta TF jika pelarutnya adalah air. Jadi tergantung pelarutnya. Sifat koligatif yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel. Ini disebut osmosis, ada dalam biologi juga ya. Nih contohnya. Ini ada pelarut murni. Lalu ini larutan. Garis-garis hitam ini adalah membran semi permeabel. Di sini yang biru adalah molekul pelarut dan yang hijau adalah molekul terlarut. Membran semi permeabel ini yang menghasilkan pergerakan osmosis ya. Jadi zat terlarutnya tidak bisa melewati ini. Tapi yang bergerak adalah zat pelarut. Nah, tekanan osmosis adalah menahan agar tidak semua molekul pelarut ini berpindah ke dalam larutan karena terhalangi oleh zat terlarut, seperti itu. Nah, menurut Van Hoff, tekanan osmotik mengikuti hukum gas ideal.
Rumusnya PV sama dengan nRT. Di sini tekanan osmotik dilambangkan dengan Pi, sehingga rumusnya sama dengan Pi sama dengan mol per volume dikali R dikali T, atau mol per volume ini bisa kita jadikan C. Di sini C adalah konsentrasi larutan, R adalah tetapan gas universal, yaitu nilai tetapannya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dan suhunya harus dalam Kelvin ya, harus kita rubah dalam Kelvin. Nah, tadi itu adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Bagaimana dengan sifat koligatif larutan elektrolit? Sama saja. Namun, larutan elektrolit mempunyai kemampuan untuk mengion. Hal ini mengakibatkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Nah, contoh soalnya jadi hanya berbeda sedikit. Jika 0,5 molal glukosa dibandingkan dengan 0,5 molal garam dapur. Glukosa adalah non-elektrolit, sehingga konsentrasinya tetap 0,5 molal. Sedangkan garam dapur, dia adalah elektrolit, sehingga ketika dilarutkan ke dalam pelarutnya, akan menjadi ion-ionnya. Karena terurai menjadi 2 ion, maka konsentrasi partikelnya menjadi 2 kali semula, yang semulanya 0,5 menjadi 1 molal. Nah, yang menjadi ukuran langsung dari kemampuan untuk mengion adalah derajat ionisasi. Jadi, derajat ionisasi ini adalah besarnya kemampuan suatu elektrolit untuk mengion. Dilambangkan dengan alfa, yang rumusnya sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Untuk larutan elektrolit kuat, derajat ionisasinya mendekati 1. Sedangkan untuk elektrolit lemah berada di antara 0 dan 1. Nah, jadi untuk rumusnya dalam larutan elektrolit ada sedikit penambahan. Untuk kenaikan titik didih, jadi ini rumus untuk non-elektrolit. Ketika elektrolit kita kalikan dengan 1 ditambah alfa dikali N-1. Atau ini biasanya dilambangkan dengan I. Untuk titik beku sama rumusnya dikalikan dengan I atau 1 ditambah alfa dikali N-1. Jadi untuk semua rumusnya sama dikalikan dengan I, seperti itu. Ini contoh soalnya. Hitunglah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari 5,85 gram garam dapur atau NaCl dengan Mr 58,5 dalam 250 gram air. Nah, Kb air 0,52, Kf air 1,86. Jadi kita masukkan rumusnya. Di sini karena NaCl itu merupakan ion Na dan Cl, sehingga jumlah ionnya atau N-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus, sehingga didapatkan delta Tb sama dengan 0,416 derajat Celcius, dan delta Tf-nya 1,488 derajat Celcius. Nah, ini menurut eksperimen, jika garam dapur atau NaCl 1 molal dengan gula pasir 1 molal, TF-nya berbeda ya, bisa kita lihat sama-sama 1 molal, tetapi yang ini adalah elektrolit, yang ini non-elektrolit. TF dan delta TF-nya berbeda seperti itu. Nah, dari sini bisa kita lihat jika molalnya 1, maka semakin bertambahnya konsentrasi akan naik secara linier. Seperti itu. Nah, sekian materi sifat koligatif larutan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada materi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.